Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Haikal? Ya, Kamu yang sakit apa, nak? semuanya sakit. Rizky Ramadan, 19 tahun, salah satu santri pondok pesantren Al-Khozini, Bunduran, Sidoarjo, tak bisa melupakan detik-detik saat musola yang sedang dibangun tiba-tiba runtuh pada Senin 29 September. Saat itu Rizky bersama beberapa santri lain dan sejumlah pekerja tengah melakukan pengecoran lantai 5 di atas musola. Bangunan yang baru digarap itu tiba-tiba ambruk ke bawah. Padahal saat bersamaan para santri laki-laki di musola sedang melaksanakan sholat asar. Saya tidak tahu persis siapa saja yang tertimpa bangunan. Soalnya waktu itu saya berada di atas ikut kerja. Anak-anak di musola sedang sholat asar. Tiba-tiba bangunannya ambruk, ujar Rizky saat ditemui di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo pada Senin malam. Rizky tak bisa berbicara banyak akibat luka robek di bagian dagu ketika ditemui di rumah sakit pada Senin 29 September. Luka yang dialami santri yang sudah 7 tahun mondok di kawasan Bunduran itu tergolong ringan. Selain robek di bagian dagu, ia juga menderita luka pada dahi serta pipi kiri. Tak ada luka cedera sehingga diperbolehkan istirahat total secara mandiri di rumah. Di rumah sakit yang sama juga dirawat seorang santri dalam kondisi kritis bernama Furkon, serta puluhan korban luka sedang hingga ringan. Satu korban meninggal dunia atas nama Ahmad Maulana Alfian Ibrahim berusia 13 tahun. Juga sempat dilarikan ke rumah sakit itu sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean, Cantikan, Kota Surabaya. Berdasarkan laporan Kompas TV, hingga Selasa 30 September, jumlah korban yang dievakuasi ada 102 orang. Mereka menjalani perawatan di 3 rumah sakit berbeda di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya telah berfokus pada proses pencarian terhadap korban yang dimungkinkan masih terjebak di balik reruntuhan bangunan. Kami tetap fokus pada evakuasi dan korban-korban itu menjadi hal yang utama karena kita harus mengutamakan pada sisi kemanusiaan, ujarnya di lobi gedung Bidang Humas Polda Jatim pada Senin 30 September. Selain itu, Jules mengatakan Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes Polda Jatim juga telah mendirikan posko Disaster Victim Identification di dekat lokasi kejadian ambruknya bangunan ponpes tersebut. Pengasuh Ponpes Al-Khozini, Kiai Haji R. Abdus Salam Mujib, angkat bicara soal peristiwa ambruknya bangunan 3 lantai di pondoknya. Menurutnya pembangunan musola tersebut sudah berjalan sekira 9 hingga 10 bulan. Bagian bawah bangunan difungsikan untuk musola dan lantai atas bakal difungsikan untuk hal atau pusat kegiatan santri. Masih pengerjaan, ini sedang pengerjaan lantai terakhir. Pagi tadi dilakukan pengecoran di lantai atas, ujar Kiai Salam. Akibat peristiwa itu, pihak pondok memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren hingga kondisi benar-benar aman. Kami anggap ini sebagai takdir dari Allah. Kami minta semua wali santri dan santri bersabar menunggu proses evakuasi. Semoga diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang tak bisa diutarakan, katanya. Sementara itu, petugas gabungan masih melakukan penggalian di reruntuhan bangunan pondok pesantren pada Senin 29 September sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.